1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan beberapa teman kalian yang hari ini mulai tatap muka. Di sini kita sudah membahas tentang larutan elektrolit. Nah, dari percobaan yang sudah kalian lakukan di rumah, ada 3 larutan yang dipakai. Yang pertama adalah larutan apa, teman-teman? Garam. Larutan garam, dia tergolong larutan elektrolit kuat. Dia dicirikan dengan nyala lampu yang terang dan gelembung yang dihasilkan banyak. Larutan yang kedua adalah larutan cuka. Ya, cuka dulu. Cuka. Dia termasuk larutan elektrolit lemah. Cirinya bagaimana? Dia gelembungnya, Bu, ada gelembung tapi lampunya tidak bisa nyala. Oke, larutan yang ketiga adalah larutan gula. Dia tergolong apa, teman-teman? Dia tergolong larutan non elektrolit. Lampunya tidak nyala, gelembungnya juga tidak dihasilkan. Ya. Nah, dari ketiga larutan yang sudah kalian pakai untuk percobaan itu, kadang-kadang dia tidak sesuai, Bu, tidak sesuai dengan teori. Boleh nanti dimasukkan di dalam pembahasan di laporan. Yang penting kalian tahu konsepnya, bahwa 3 larutan itu memiliki sifat yang berbeda. Garam elektrolit kuat, cuka larutan elektrolit lemah, dan gula termasuk larutan non elektrolit. Nah, nanti kalau ada salah satu yang tidak sesuai dengan teori, tolong disebutkan. Oh, mungkin karena pakunya tidak dicuci bersih. Oh, mungkin karena gelasnya habis dipakai oleh larutan sebelumnya, Bu, sehingga masih ada ion yang tersisa dan sebagainya. Oke? Nah, larutan elektrolit dalam tubuh, salah satu fungsinya adalah untuk membantu terjadinya proses-proses seperti proses pencernaan makanan, respirasi, dan sebagainya. Terus selain itu bisa juga kita cari contoh pada saat menyampaikan rangsangan. Ada gerak yang disampaikan, kamu diteblek temanmu, otomatis refleksnya bales, Bu. Nah, refleks yang seperti itu, ya, refleks yang seperti itu kok bisa terjadi? Kenapa? Karena ada ion-ion yang bergerak bebas nyambung antar saraf satu dengan yang lain. Terus kemudian di dalam aki mobil, Bu, aki mobil itu erat kaitannya untuk menyalakan sumber listrik. Ya, kalian bisa nyetar mobil, bisa ngebel, bisa nyalakan lampu dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam aki mobil itu isinya larutan elektrolit kuat. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas beberapa soal yang sudah kalian kerjakan di rumah. Yuk kita bahas bersama-sama di rumah sambil dicocokkan ya. Oke. Arrhenius, larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik karena mengandung atom-atom bermuatan listrik yang bergerak bebas. Betul. Ya. Cirinya adalah dia mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Oke, jawabannya ya? A. Next. Siswa melakukan percobaan untuk menguji daya hantar listrik di beberapa sampel. Percobaan tersebut menunjukkan hasil seperti gambar berikut. Berdasarkan data tersebut, urutan sampel 1, 2, dan 3 yang tepat adalah B. Larutan vitamin C, larutan urea, dan air laut. Oke, kita cek di larutan yang pertama. Lampunya nyalanya redup ya. Terus gelembungnya sedikit, berarti larutan elektrolit lemah. Yang nomor 2 non elektrolit ya. Terus yang nomor 3 elektrolit kuat. Berarti yang sesuai adalah yang B. Oke, jawabannya yang B. Diketahui beberapa larutan berikut: 1. HClO4 0,2 m, 2. HNO3 0,2 m, 3. H2SO4 0,1 m, 4. H2CO2O4 0,1 m. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat ditunjukkan oleh angka A, 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Berikan gambar pengujian daya hantar listrik beberapa larutan berikut.
pasangan larutan yang bersifat non-elektronik dan elektrolit lemah itu turut ditunjukkan oleh angka D 3 dan 4. 3 dan 4. Elektron oke betul. Yang tidak dapat menghantarkan arus listrik adalah etanol. Etanol. Ya. Etanol itu apa sih? Etanol itu adalah salah satu golongan dia. Ada banyak sekali contohnya etanol sebenarnya, tapi yang diberikan contoh di sini adalah yang jenis etanol. Dia yang hasil dari fermentasi buah-buahan, fermentasi beras, itu golongan etanol. Etanol tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, lanjut. Larutan berikut yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diuji dengan alat uji daya hantar listrik adalah B. H2SO4. Oke, H2SO4. Data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi 1 adalah larutan C, I, dan S. Oke, ionisasi 1 berarti maknanya adalah dia larutan elektrolit kuat, ya. Yang dicek larutan elektrolit kuat adalah yang mana tadi? I dan S. Next. Titik didihnya minus. Larutan dalam airnya tidak larut, berarti dia kovalen non polar, ya. Dia tidak larut dalam air, berarti non polar. Oke, terus dia padatan larutan lelehannya tidak bisa menghantarkan listrik, berarti dia kovalen non polar. Larut, ya, dia larut dalam air. Oh, berarti ada dua kemungkinan. Yang satu adalah kovalen polar, yang satu lagi adalah ion. Kemudian kita cek padatan dia tidak bisa menghantarkan listrik. Dua kemungkinan pula. Dua-duanya ini bisa jadi. Kemudian lelehan dan larutan ternyata bisa menghantarkan listrik adalah larutan adalah ikatan ion. Kalian cek garam, zaman dulu garam bentuknya bongkahan sing kotak, kayak lampu sepeda motor, tahu? Ya. Garam yang bentuk padat itu atomnya tidak bisa bergerak karena bentuk padat itu dia sudah mantap jeger, terus di situ tidak bisa berubah sehingga ion-ion tidak bisa bergerak bebas. Garam yang bentuknya padatan dia non elektrolit sifatnya, ya, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Makanya dia disebut dengan larutan elektrolit, bukan padatan elektrolit, ya. Bahasanya yang di sini tak pegang Bu, tidak ngefek karena tidak nyamber listrik karena bentuknya padatan. Ionnya tidak bisa gerak, terkunci. Ya, kalian pernah belajar bahwa strukturnya padatan itu atom tidak bergerak. Ya, padatan bentuknya tetap seperti itu, tapi bentuknya ketika sudah dilarutkan dalam air, dia sudah jalan ke sana ke sini larutan ion-ionnya. Ini lelehan, guys. Anggap saja ini lelehan. Ionnya sudah bergerak bebas. Kabel aliran listrik kamu taruh di sebelah sini, tanganmu megang yang pucuk sini wis kesamber karena ionnya sudah bisa bergerak, wis iso nyamber no listrik ke kamu, ya. Tapi kalau bentuknya padatan, ion terkunci, dia tidak bisa bergerak. Mana tadi? Jadi jawabannya kan D. D. Oke. Lanjut. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa air limbah diserta nilai derajat ionisasinya. Pasangan air limbah yang tergolong elektrolit lemah adalah D. D. Oke, bagaimana yang lain? Setuju dengan jawaban D? Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada, jawabannya D. Next. Diketahui beberapa senyawa elektrolit berikut: HCl, 2Na, OH, 3H2SO4, 4K2SO4.
5NaCl. Asal senyawa elektrolit yang digunakan sebagai pupuk ditunjukkan oleh angka B 1 dan 4. 1 dan 4. Betul yang lain? Yang lain bagaimana? Next. Larutan asam nitrat dalam air akan terionisasi menjadi E. Asam nitrat HNO3 berarti NO3 min. Jawabannya yang A. Larutan yang menyalakan lampu dengan redup dan menghasilkan gelambung gas ketika diuji menggunakan alat uji elektrolit yaitu E. AlOH3 dan CH3COOH. Yang A LiOH bukan ada HCl redup ya, berarti larutan elektrolit lemah ya. Yang B ada HCl kuat, C ada NaOH, D ada NaOH. Jawabannya yang E. Oke, cara baca kalau ada Yang benar adalah E. Ionisasi yang Oke, jawabannya yang B. Larutan diuji dengan alat uji elektrolit dan menunjukkan hasil seperti gambar di samping. Kemungkinan contoh larutan yang diuji adalah A. H2S. Oke, jawabannya yang A. Bu, kuncinya larutan kok bisa menghantarkan listrik, kok bisa disebut larutan elektrolit kuat maupun lemah adalah karena ada ion-ion yang bergerak bebas, ya. Seperti ini, misal sudah ada reaksi ionisasi, berarti dia terurai menjadi ini, menjadi ion-ion. Nah, ion-ion ini nanti yang fungsinya nyamber listrik, yang fungsinya adalah menghantarkan listrik, sehingga aliran listrik itu bisa nyambung. Nah, kalau seperti gula, Bu, ya, rumusnya gula apa di situ? C6 C dan 12O6. Gula, Bu, padahal di air juga larut loh. Kalian lihat gula larut ya di air, nggak ada endapan di situ. Kok bisa dia tidak menghantarkan listrik, Bu? Kenapa? Ayo, kalau yang tadi larutan elektrolit itu menghantarkan listrik karena ada ion yang bergerak bebas. Berarti kalau dia non elektrolit berarti ya tidak ada ion. Nah terus, Bu, gula di dalam air dia jadi apa? Ya tetap, ternyata gula di dalam air itu tetap C6 12O6. Bayangkan kalau NaCl itu bentuknya gini, ya. Kemudian di dalam air dia sendirian jadi ion, terus ditempeli sama air. Dia kan larut ya di dalam air. Molekul yang ini, ion yang satunya yang Cl pun begitu. Dia wis berpedot sama Na sama Cl dia sendirian. Nah ini sudah bisa gerak ke sana ke sini, dia dikelilingi air. Nah tapi kalau gula satu molekul dia tidak dipedot, meskipun ada tulisannya aja CHO, dimasukkan di dalam air ternyata dia tidak terurai, dia tetap jadi molekul ada CHO. Lah Bu, tapi dia kok bisa larut, Bu? Bisa karena tetap dikelilingi oleh air, hanya saja dia tidak bisa mengion. Oke, kalau larutan elektrolit tadi bisa karena dia bisa terionisasi, dia bisa menghasilkan ion yang bisa bergerak bebas, dikelilingi oleh air, bisa gerak. Tetapi kalau gula di dalam air dia larut, tetapi dia tetap membentuk molekul, tidak terurai menjadi ion-ion. Oke, sudah punya bayangan ya? Bukan berarti kalau larutan itu tidak larut berarti dia non elektrolit, enggak. Buktinya gula juga larut,
tetapi tidak bisa menghantarkan karena tidak ada ion yang bergerak bebas. Dia bentuknya tetap seperti molekul yang dikelilingi oleh air. Gitu. Oke, next. Disajikan beberapa pernyataan berikut. 1. Terionisasi sebagai dalam air. 2. Elektrolit kuat. 3. Larutan dalam air membentuk ion dan molekul. 4. Memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. 5. Terionisasi sempurna di dalam air. Pernyataan yang benar mengenai larutan CH3COOH ditunjukkan oleh angka B1 dan 3. Yang kuat tuh derajat ionisasinya alfanya sama dengan 1, sehingga semua terurai menjadi ion-ion. Ini ada NaCl. Dalam satu larutan ada NaCl, ada NaCl. Derajatnya 1, berarti semuanya terurai. Ya, semuanya dikelilingi air. Ion-ion ini dikelilingi air. Ketika larutan elektrolit itu lemah, berarti alfanya tengah-tengah antara 1 alfa 0, berarti 0,0 sekian. Nah, di sini misalnya ada CH3COH. Dia bisa menghantarkan listrik, berarti ada ion yang bergerak bebas. Iya, ada yang sudah diionkan. Nah, ini ada satu yang bentuknya masih molekul. Dia tidak terionisasi sempurna, tidak semuanya terionisasi, sehingga masih ada yang bentuknya utuh sebagai molekul. Nah, yang sudah eceran, yang sudah jomblo, bisa bergerak ke sana ke sini, ini yang mengandalkan listrik. Tetapi tidak semuanya bisa diionkan. Terbukti ada yang bentuknya molekul. Nah, karena masih ada bentuk molekul ini, dia yang bagian ini tidak menghantarkan. Makanya dia bisa menghantarkan tapi tidak maksimal, tidak terion semua. Tapi kalau larutan yang kuat, semuanya terion, sehingga semuanya bisa ngantar 0 jajan. Ya, jajannya bagi si lampu bisa menghantarkan listrik semuanya. Nah, kalau yang di alfanya sama dengan 0, dia babar belas tidak terion. Belas. Ya wes, tiga-tiganya bentuknya begini. Ya, kalau kuat dia pecah semuanya, terion semuanya. Kalau lemah, ada yang terion, ada yang enggak. Kalau yang non, semuanya tidak terion. Daripada alasan kosta duaan perbedaan ini terjadi karena A. Karena dalam air dari jawabannya apa ya teman-teman? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Selain Bori itu selain jawaban apa tadi? Selain jawaban A, ya. Selain A, ada yang punya jawaban lain? Derajat ionisasi barium klorida lebih besar daripada asam fosfat. Barium klorida BaCl2. Pengion terjadi Ba dan 2Cl-. Total ionnya ada 3. Ya. 1 dan ini ada 2. Gula ini tidak ada, Bu. Angka yang tidak ditulis mewakili satu molekul. Terus yang kedua adalah asam fosfat ya. 3PO 4. Total ion yang dihasilkan adalah 4. Sehingga dia menghasilkan ion yang jumlahnya lebih banyak. Jawabannya ya? C. Saat elektrolisis dilakukan terhadap larutan AgCl, proses yang terjadi selama elektrolis berlangsung adalah E. Menghasilkan gelembung gas. Akibat teknologi
Ki dulu ya, yang Ki. Larutannya dia bisa larut, daya antar listriknya konduktor. Titik G dan titiknya tinggi. Yang padat tidak larut. Konduktor titiknya rendah. Katanya ikatan ion ya. Karena bentuknya padatan bisa larut, konduktor, kemudian titik G dan titik lainnya tinggi. Dia katanya ion. Kemudian yang senyawa satunya padat tidak larut, non konduktor dan titik itu adalah rendah, sehingga jawabannya adalah yang mana kira-kira? Jawabannya adalah masuk belakangnya. Jawabanmu apa, Pak? Jawabannya D. Oke, belakangnya jawabannya D. Belakangnya lagi E, belakangnya D. Oke, kita cek ya. Adalah kalian polar ya. Polar dulu baru non polar.